Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua rekan-rekan praktisi. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sam Nugraha. Saya dipercaya sebagai Ikatan Ketua Konselor Adiksi Indonesia untuk periode 2018 sampai 2022. Dan sehari-hari saya bekerja di Rumah Singgah Peka di Bogor sebagai Direktur Eksekutif. Baik, sebelum kita mulai, kita telah mendengarkan beberapa teori tentang intervensi keluarga. Saya harap teman-teman sudah semakin siap untuk membahas lebih jauh lagi tentang intervensi keluarga. Definisi remaja menurut WHO di usia 10 hingga 19 tahun dengan pembagian usia remaja awal dari 10 sampai 14 tahun dan usia remaja akhir usia 15 sampai 19 tahun. Mungkin Anda memiliki remaja di keluarga Anda. Apa perbedaan remaja yang di bawah usia 10 tahun atau bahkan lebih muda? Transisi dari masa anak ke remaja kita bisa lihat ditentukan oleh faktor biologis, tetapi didefinisikan dan dibingkai oleh budaya dan masyarakat. Tugas perkembangannya sendiri mulai menerima perubahan fisik, mencapai kemandirian secara emosional, ekonomi, mengembangkan hubungan baru, dan membangun identitas. Dalam masyarakat kontemporer, masa remaja berlangsung hampir 1 dekade. Seperti yang tadi sudah disinggung, masa remaja awal 10 sampai 14 tahun dan masa remaja akhir 15 sampai 19 tahun. Transisi menuju kedewasaan berbeda tentunya di tiap masyarakat dan budaya. Kapan remaja dianggap dewasa dalam budaya yang berbeda? Nah, kita bisa melihat dari perkembangan fisik. Oke, untuk perkembangan fisik, kita mulai bisa melihat masa puber ya, di situ di mana meliputi perubahan fisik yang cepat dan pendewasaan terjadi pada anak perempuan. Itu biasanya di usia sekitar 11 tahun lebih gitu ya. Itu lebih dini dibandingkan usia anak laki-laki, di mana biasanya mulai di usia 13 tahun lebih. Kematangan seksual sudah mulai terlihat juga, perubahan citra diri, terfokus pada citra tubuh, identitas seksual, bahkan di area otak dalam mengelola emosi pun juga sudah berubah. Seperti halnya tanggapan terhadap stres. Area otak ini juga sangat sensitif terhadap hormon kortisol yang dilepaskan sebagai tanggapan terhadap stres, sehingga paparan terhadap kesulitan selama periode pertumbuhan dan transisi ini dapat berkontribusi pada peningkatan risiko kesehatan. Mungkin Anda telah mengamati perubahan-perubahan ini di kalangan remaja selama masa puber dalam budaya Anda. Kita bisa melihat sekarang dalam perkembangan kognitif. Remaja mampu melakukan penalaran formal sebagai berikut. Misalnya, perubahan terjadi pada otak dan mempengaruhi kemampuan remaja dalam membuat keputusan. Dapat berdebat lebih efektif termasuk berdebat dengan orang dewasa. Misalnya menyampaikan pendapat, membenarkan, mengkritik, dan mempertahankan pendapatnya adalah praktik perkembangan kognitif yang lebih tinggi. Menjadi lebih sadar diri dan fokus pada diri sendiri. Menjadi lebih idealis dan kritis. Tentunya perubahan ini mempengaruhi interaksi keluarga juga. Dari segi egosentris, remaja sudah mulai mencari perhatian, di mana dunia itu adalah sebuah panggung. Dia membutuhkan perhatian, mulai berisik, mulai memprovokasi, bahkan penampilan sendiri, gaya pakaian, gaya rambut, atau itu juga sudah mulai muncul di sana. Nah, secara mitosnya sendiri, mereka merasa unik bahwa tidak ada orang yang paham tentang dirinya dia, mulai berfantasi tentang dirinya sendiri, atau bahkan merasa kebal terhadap hal-hal yang sebetulnya cukup beresiko. Dan ini tentunya mempengaruhi perilaku beresikonya mereka. Nah, secara keseluruhan, sebenarnya remaja memiliki sejumlah transisi dan tantangan yang perlu kita ketahui saat bekerja sama dengan mereka. Kita lebih menyukai kalimat bahwa perubahan yang terjadi pada otak mempengaruhi kemampuan remaja untuk mengelola emosi mereka dan membuat keputusan. Perhatikan bahwa karakteristik remaja berikut ini juga berkaitan dengan resiko atau kerentanan terhadap penggunaan nafsa. Misalnya, yang pertama lebih reaktif, perubahan emosinya lebih banyak dan lebih cepat, merasa kebal terhadap resiko, tidak mengerti, maksudnya tidak ada yang mengerti saya, apa yang akan membantu saya tampil lebih baik, atau lebih banyak bernegosiasi dalam hubungan remaja dengan orang tua. Pada slide ini mencerminkan perkembangan otak pada anak-anak sehat usia 5 tahun sampai 20 tahun. Untuk yang berwarna biru itu adalah area pematangan otak mereka. Banyak yang percaya bahwa remaja mulai menggunakan nafsa hanya untuk mengejar kesenangan. Faktanya menunjukkan bahwa faktor paparan terhadap nafsa, penelantaran, kekerasan, dan faktor keluarga lainnya dapat membuat kerentanan remaja untuk menggunakan nafsa. Kerentanan bukanlah sesuatu yang ditakdirkan. Faktor-faktor resiko dan protektif dapat dipengaruhi oleh hal lain.
Program keterampilan keluarga dalam pencegahan misalnya dapat meningkatkan faktor risiko protektif dan mendukung hasil positif di banyak domain, termasuk penggunaan nafsa. Putus sekolah, kekerasan, dan kemiskinan adalah faktor kunci. Hanya sedikit orang dalam kemiskinan yang bereksperimen menggunakan nafsa, tetapi di antara mereka yang menggunakan nafsa akan menimbulkan masalah yang cukup parah. Hal yang serupa juga terjadi pada pengguna nafsa perempuan. Jumlah perempuan yang menggunakan nafsa cukup sedikit, tetapi mereka yang menggunakan menjadi lebih cepat ketergantungan dan memiliki lebih banyak gangguan kesehatan yang terjadi bersamaan. Dalam slide ini dan beberapa slide berikutnya kita akan membahas beberapa istilah seperti misalnya intoksikasi, gangguan penggunaan zat, gejala putus zat, dan hasrat psikologis ya untuk menggunakan. Hasrat psikologis untuk menggunakan atau psychological craving adalah keinginan yang kuat atau desakan yang kuat untuk menggunakan nafsa. Ya, untuk yang biasanya paling jelas efek itu akan muncul saat dia mengalami gejala putus zat. Misalnya seorang anak yang berusia 20 tahun sudah berhenti menggunakan kokain selama 3 tahun, tetapi saat dia ketemu dengan situasi tertentu, ketemu teman-teman lama, tempat pesta, muncul lagi keinginan untuk menggunakannya. Kita juga akan mendiskusikan tentang pengurangan dorongan ketika telah sampai pada intervensi terapi keluarga. Coba Anda bayangkan saat Anda mengingat pacar pertama Anda. Pasti akan cukup sulit untuk melupakan saat Anda tidak bertemu dan merindukan untuk ketemu sama pacar Anda. Begitu juga sama dengan penggunaan nafsa. Saat mereka sudah pernah menggunakan nafsa, maka akan sulit juga untuk melupakan saat rasa-rasa yang mereka dapatkan dari penggunaan nafsa tersebut. Hasrat dapat ditimbulkan oleh orang, benda, situasi, tempat, atau perasaan. Hasrat dapat berkurang ketika kita tidak diperkuat dengan penggunaan nafsa. Kita akan lanjutkan diskusi mengenai istilah penting lainnya terkait dengan gangguan penggunaan zat, berada di bawah pengaruh zat, penggunaan berbahaya, ketergantungan, dan atau adiksi. Mari kita lihat satu persatu. Istilah penting dalam memahami gangguan penggunaan zat adalah yang pertama, hasrat psikologis, seperti yang baru kita bahas sebelumnya. Lalu yang kedua adalah toleransi, di mana saat tubuh membutuhkan lebih banyak untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Yang ketiga adalah gejala putus zat, di mana ini adalah kondisi fisik yang bereaksi atas berkurang atau hilangnya dosis zat yang biasa dikonsumsi. Yang keempat, mengabaikan minat lain adalah kondisi seseorang lebih mengutamakan penggunaan nafsa daripada minat lainnya. Yang kelima, mencari atau menggunakan nafsa secara kompulsif meski mendapatkan konsekuensi yang negatif. Setelah terjadi aktivitas berulang pada reseptor opiat karena penggunaan morfin tentunya, enzim akan beradaptasi sehingga akhirnya tidak lagi terjadi self-firing atau yang kita bilang interaksi antar sel karena sudah beradaptasi tadi, sehingga akhirnya morfin yang digunakan itu sudah dirasakan berkurang. Artinya dengan seiring waktu berjalan, efek obat itu tidak lagi dirasakan dengan jumlah dosis yang sama, maka membutuhkan dosis yang lebih banyak lagi. Gambar pertama pada slide mewakili apa yang dikenal sebagai efek bumerang. Seseorang termotivasi untuk menggunakan obat karena membuat merasa nyaman. Tetapi setelah beberapa lama menggunakan obat, orang itu tidak lagi merasakan sensasi tersebut dan mulai menggunakan untuk menghindari rasa sakit. Gambar kedua menunjukkan proses dari waktu ke waktu. Pada slide ini, Anda melihat model biopsikososial di mana area yang bersinggungan sebagai dampak dari penggunaan nafsa menjadi prioritas intervensi yang akan dilakukan. Anda dapat menggunakan lampiran 1 sebagai contoh format. ICD-10 atau International Classifications of Diseases mengkategorikan penggunaan berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik dan mental, dan ketergantungan yang menjadikan penggunaan zat prioritas lebih penting dan melibatkan hasrat, toleransi, dan efek putus zat. Pada pelatihan ini kita akan lebih fokus pada intervensi keluarga. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, dapat mengakses pada link di slide berikut. Dalam catatan saya terdapat beberapa kutipan artikel yang mendukung tentang intervensi keluarga yang memberikan dampak besar sekali terhadap penggunaan nafsa di keluarga. Efektivitas intervensi ini didukung oleh beberapa studi sebagai berikut. Yang pertama adalah Adolescent Substance Use Treatment Effectiveness yang dilakukan oleh Tanner Smith tahun 2016. Lalu yang berikutnya adalah Evidence Based on Outpatients Behavioral Treatment for Adolescent Substance Use oleh Hack tahun 2007-2013.
Lalu yang ketiga adalah Evidence-Based Psychosocial Treatment for Adolescent Substance Abuse oleh Waldron tahun 2008. Dan yang terakhir adalah A Comprehensive and Comparative Review of Adolescent Substance Abuse Treatment Outcome dilakukan oleh William di tahun 2000. Perhatikan bahwa bukti ini didasarkan pada studi yang secara acak menempatkan responden pada kondisi yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita merasa lebih percaya diri. Temuan ini disebabkan oleh intervensi dari faktor lain seperti waktu. Untuk mengetahui efek dari perawatan, kita perlu mengukur hasil yang diinginkan sebelum dan setelah perawatan. Sebagian besar penelitian ini menguji hasil dari perawatan itu selama 1 tahun secara umum. Pada slide ini kita dapat melihat bahwa hasil penelitian di Eropa Barat pada settingan rawat jalan bagi remaja menunjukkan bahwa MDFT atau Multidimensional Family Therapy memiliki tingkat ketergantungan kanabis lebih rendah dibandingkan psikoterapi individu. Pada dokumen WHO, yang juga turut mengutip family therapy sebagai pendekatan berbasis bukti. Berikutnya, pada slide ini kita dapat melihat bahwa hasil penelitian dengan pendekatan BSFT atau Brief Strategic Family Therapy menunjukkan tingkat keterlibatan dan retensi dalam terapi lebih tinggi dibandingkan dengan layanan rutin semata. Intervensi keluarga juga berhasil untuk mengatasi masalah lain selain masalah penggunaan nafsa, seperti misalnya perilaku bermasalah, masalah emosional, masalah penahanan oleh polisi menjadi lebih singkat, masalah rawat inap menjadi lebih singkat, perbaikan akademis, ya, nilai-nilai akademis, bahkan fungsi-fungsi keluarga juga menjadi lebih baik. Nah, hal ini juga dikutip dari sumber-sumber studi yang sudah kita bahas di slide nomor 15 sebelumnya. Hasil penelitian Multidimensional Family Therapy for Early Adolescent Substance Abusers, 12 months outcome of randomized controlled trial menunjukkan pengurangan tingkat kenakalan lebih banyak dibandingkan dengan terapi kelompok. Seperti yang dapat Anda baca pada slide ini, bahwa keluarga adalah sistem utama dalam kehidupan seseorang. Fungsi buruk di tingkat keluarga dapat mempengaruhi fungsi di tingkat lainnya. Hubungan dengan anggota keluarga dapat berkontribusi pada masalah anggota menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan intervensi keluarga untuk masalah individu dapat menimbulkan masalah lain. Ini adalah cara anggota keluarga yang diprediksi dapat berfungsi mendukung munculnya masalah. Misalnya, seorang remaja mungkin terlibat masalah, sang ayah mungkin berteriak kepada si pemuda. Lalu, sang ibu bisa membela si remaja tersebut, dan masalah menjadi tidak terselesaikan. Praktisi sering menilai dan melakukan intervensi untuk mengubah siklus tersebut. Dengan cara ini, anggota keluarga dapat didorong untuk menjadi bagian dari solusi terhadap masalah yang ada. Kita akan melakukan kegiatan eksperimental pada sesi interaktif untuk memahami lebih jauh. Pujangga Persia, tokoh Sufi, Jalaluddin Rumi menyatakan tentang berbagai sumber informasi. Lampu memang berbeda, tetapi cahaya itu sama. Begitu juga Confucius menyatakan pemikiran yang berharga dapat melihat suatu pertanyaan dari berbagai sisi tanpa bias. Saya memahami bahwa beberapa orang masih berasumsi bahwa masalahnya adalah masalah individu, ya, atau berdasarkan kecenderungan genetik, sehingga mereka harus kita yakinkan untuk bisa melihat dari sudut pandang lain, di mana keluarga di sini juga bisa menjadi bagian yang harus difokuskan, sehingga mereka bisa mempunyai kesempatan untuk melihat informasi lain yang lebih bermanfaat, yang membantu perawatan secara efektif. Pula ide yang relevan dalam intervensi keluarga adalah kemampuan untuk menghargai berbagai perspektif dan membicarakannya dengan sedemikian rupa sehingga anggota keluarga yang berbeda dapat menghargai apa yang sedang dialami oleh anggota keluarga lain dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat mereka ambil menuju solusi. Apa itu pemikiran sistemik? Pemikiran sistemik dalam intervensi keluarga adalah proses di mana kita memahami hubungan individu sebagai anggota keluarga. Memahami individu sebagai bagian dari anggota keluarga dan bertukar informasi tentang perilakunya, berpikir sistemik bersifat holistik dengan mempertimbangkan bahwa keluarga memiliki sistem sosial yang lebih besar seperti sekolah, komunitas, dan budaya. Berpikir sistemik memungkinkan kita untuk memahami proses kompleks yang terkait dengan interaksi manusia. Ini tidak hanya mewakili alat tetapi filosofi yang mendasari. Mengapa mempelajari cara berpikir seperti demikian? Berpikir sistemik adalah komponen yang penting dalam intervensi sistem keluarga dan membedakan intervensi keluarga dengan berbagai intervensi yang lain. Bagaimana pemikiran sistemik berdampak pada perawatan? Intervensi yang efektif
membutuhkan diagnosa atau penilaian sistemik permasalahan. Dalam intervensi keluarga, masalah dinilai secara holistik sebelum praktisi melakukan intervensi. Faktanya, walaupun strategi intervensinya dapat bervariasi, penilaian sistemik adalah kunci untuk memandu intervensi. Karena itu, sebelum intervensi, praktisi harus menilai kondisi yang dihadapi keluarga dan anggotanya dari sudut pandang sistemik tentunya. Sebuah hipotesis sistemik dikembangkan dan diuji kemudian mengarah pada strategi intervensi. Penilaian sistemik dari masalah yang ada, hipotesis sistemik, pengujian hipotesa dengan keluarga tentunya, dan mengubah strategi yang diterapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhirlah materi modul 1 ini, dan kita akan melanjutkan latihan pada sesi interaktif setelah paparan ini. Demikian, saya tutup materi pelatihan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.